Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat Masjid An-Nur yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumat yang barokah, Jumat yang mulia, di mana kita dipertemukan bukan karena kekuatan kaki kita, bukan karena kekuatan fisik kita, bukan pula karena kehebatan kendaraan kita berangkat ke sini, bukan, tapi karena Allah berkehendak kita dikumpulkan di masjidnya ini memenuhi undangan Allah, mengganti sholat zuhur dengan sholat Jumat, sehingga ini menjadi asbab Allah insya Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang setinggi gunung ini. Terlalu banyak dosa-dosa kita. Allah begitu sayang kepada kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan pertaubatan lagi. Allah berikan kesempatan lagi. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Teruslah memperbaiki diri. Jaddidu imanakum, perbaiki iman kalian, iman kita semuanya. Dengan cara apa? Banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini di Jumat yang mulia, setelah memuji Allah dengan sama-sama kita bersyukur, kemudian kita bersolawat atas Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka khotib berwasiat takwa kepada pribadi khotib dan kita semua yang hadir. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kondisi sehat yang Allah berikan kepada kita, kita tingkatkan takwa. Kondisi sakit yang Allah berikan kepada kita, kita tingkatkan takwa. Kondisi miskinnya kita tingkatkan takwa. Kondisi kayanya kita tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa dalam kondisi bagaimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Ini yang Allah pinta kepada kita, terus memperbaiki iman-iman yakin kita semuanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema yang akan khotib angkat adalah sebuah tema singkat yang sederhana tapi sebenarnya mendasar. Apa itu? Adalah kaitan dengan iman dan hidayah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat yang insyaallah berbahagia semuanya. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup kita di dunia cuma sebentar. Dalam sebentar ini, seandainya kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai pandangan, maka pandangan kita ini, mata kita ini akan bisa melihat seandainya diliputi oleh dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur dari luar, unsur yang kedua adalah unsur dari dalam, eksternal dan internal. Mata kita bisa memandang adalah karena unsur yang pertama eksternal. Apa? Adanya cahaya, matahari, rembulan, lampu, neon, ini bisa menjadi asbab satu unsur pertama. Unsur yang kedua adalah dari dalam, internal. Bagaimana? Mata kita memiliki kekuatan yang bagus, ya, masih bagus, korneanya bagus, pandangannya bagus, maka kita bisa melihat dari dua unsur luar dan dalam ini, maka kita diberikan oleh Allah anugerah bisa melihat.
Begitulah hakikat diri kita, ya. Dalam hal iman, diri kita ini bisa menikmati yang namanya nikmatnya iman, juga diliputi oleh dua unsur, unsur dalam dan unsur luar. Unsur luar ini apa? Unsur luar ini Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran kita pelajari, hadis kita pelajari, kemudian ada unsur dari dalam. Apa itu? Tekad, keyakinan, membuka diri kita mau mempelajari, hati kita terbuka. Sehingga kalau dua perpaduan ini bisa berlangsung, maka kita bisa menikmati cahaya iman, lezatnya iman. Akan tetapi kalau satu saja terkendala, contoh, seseorang mohon maaf, dia berpendidikan tinggi, ahli Al-Quran, lulusan pondok pesantren, ya. Ini adalah faktor yang bisa mempelajari Al-Quran, sehingga Al-Qurannya dia faham, hadisnya faham, tapi hatinya yang dari dalam tidak terbuka, maka dia hanya menjadi pemaham saja, tapi tidak bisa menikmati hadiah dari Allah berupa iman. Sehingga yang terjadi apa? Walaupun dia pendidikannya tinggi, ilmunya tinggi, hafal Al-Quran, hafal hadis, bahkan faham asbabun nuzul dan semua ilmu yang ada di dalamnya, dia dengan entengnya masih berani meninggalkan sholat berjamaah. Tampaknya sepele, ya. Matanya yang indah, ya, bisa melihat dengan kemudahan yang Allah kasih, masih dengan mudah dia masih melihat perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena dua faktor internal dan eksternalnya belum termaktub menjadi satu. Maka hal yang sepele ini terkadang menjadi gawe kepada kita. Orang yang faham agama, dia masih saja berdosa. Bukan berarti kita memang tidak bisa berdosa, memang manusia letaknya berdosa. Al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Tapi bagaimana kita bisa menikmati daripada keindahan iman yakin kita, sehingga lezat kita merasakan iman itu, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, hadis, tapi hati kita juga terbuka, sehingga kita betul-betul bisa merasakan lezatnya iman. Ketika dijadikan sebagai seorang pejabat, ya, hadis faham, ayat faham, tapi kalau hatinya tidak terbuka, maka dia menjadi pejabat yang korup. Diciptakan sebagai apapun, dia akan menjadi pejabat yang tidak baik. Maka belajar dengan para sahabat terdahulu, bagaimana ini bisa menanamkan sifat hati yang penuh dengan keimanan, sehingga bisa merasakan kelezatan iman adalah dengan bermujahadah dalam hal agama. Jangan mencari hidup dengan agama, tapi kalau dengan agama kita bisa hidup nikmati, karena itu bonus daripada lezatnya iman. Contoh, kita akan memasukkan benang ke dalam lubang jarum, maka yang harus kita lakukan adalah konsentrasi dan mujahadah. Kita ambil pucuk daripada benang tersebut, mohon maaf, kita mungkin lumuri dengan sebagian daripada ludah kita, kita jauhkan itu daripada lubangnya, kemudian kita coba incer. Kenapa? Ingin fokus supaya benang jarum tersebut mudah untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Begitulah agama. Untuk mempelajari dunia saja kita perlu fokus, kita perlu ilmu pengetahuan dan perlu keterbukaan. Apalagi mempelajari ilmunya Allah, nur kalamullah. Untuk memasukkan ilmu agama aja kita butuh serius, apalagi memasukkan nur kalamullah, nur Nabi Muhammad SAW, maka butuh mujahadah dan keseriusan, tidak bisa main-main. Maka saudaraku, agama kita saat ini Masya Allah, nasib agama saat ini ditawarkan kepada orang-orang semuanya sibuk, ditawarkan kepada pejabat sibuk dengan jabatannya, ditawarkan kepada pedagang sibuk dengan dagangannya, ditawarkan kepada mahasiswa sibuk itu dengan yang namanya perkara pelajarannya. Bahkan ditawarkan kepada pengangguran pun mereka mengatakan sibuk saya mencari pekerjaan. Inilah nasib agama saat ini, seperti anak yatim. Nah, maka bagaimana kita rangkul agama ini dalam benak-benak kita? Jadidu imanakum, perbaiki iman kita semuanya. Dengan apa? Belajar untuk mendakwahkan agama, bukan untuk diri kita. Kenapa nabi-nabi terdahulu, nabi sampai dengan Nabi Isa, ini berlaku hanya untuk umatnya saja? Karena mereka seorang nabi, rasul yang hanya untuk umat sekelompok saja. Tapi umat akhir zaman seperti kita diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab meneruskan risalah kenabian. Kenapa?
Karena Nabi sudah tidak ada lagi, Rasul sudah ditutup pintunya, tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Maka diri kitalah yang harus menyampaikan dakwah-dakwah ini semampu kita, sebisa kita. Jangan untuk diri kita sendiri dakwahnya. Maka untuk mujahadah ini mampu menerapkan lezatnya iman, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat kepada teman-teman kita. Jangan menunggu pandai dulu kita baru berdakwah, tapi teruslah berdakwah sampai kita pandai, walaupun sedikit sampaikan. Bayangkan seandainya kita mempunyai kemampuan untuk belajar wudu, kemudian wudu ini kita sampaikan kepada anak kecil nanti ini dia menyampaikan kepada temannya, dan dia pakai nanti sampai dengan besar, dia turunkan kepada anak istrinya, dia turunkan kepada anak cucunya, dia turunkan kepada teman-temannya, bahkan mungkin dia juga menjadi seorang guru, dia turunkan kepada murid-muridnya. Betapa banyak pahala iman yang akan kita dapatkan dari sepele yang kita berikan. Maka kalau kita memiliki ilmu, jangan pernah dipakai sendiri, ajarkan kepada orang lain agar kita merasakan lezatnya iman. Saudaraku, di khutbah yang terakhir ini, sebagai penutup khutbah pertama, khotib akan membacakan sebuah hadis tentang cahaya kepada kita semuanya, agar Allah berikan petunjuk kepada kita kekuatan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Ayat yang cukup panjang ya, dari surat An-Nur ayat 35. Mari kita dengarkan bersama artinya. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita yang besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Makna ini kalau kita tarik, makna tersirat dan tersuratnya begitu dalam. Kita berharap memiliki petunjuk seperti mata kita bisa melihat, kerjasama antara eksternal dan internal ya. Bagaimana hati kita pun merasakan nikmatnya iman, ada kerjasama antara Al-Quran, hadis, dan kehendak kita untuk membuka diri kita. Maka sama-sama kita berdoa agar Allah berikan cahaya kepada kita, berdoa kepada Allah agar Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Jangan pernah merasa benar, jangan pernah merasa bisa, jangan pernah merasa tahu. Kita tidak tahu apa-apa, yang tahu apa-apa adalah Allah. Kita tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa adalah Allah. Kita tidak punya apa-apa, yang punya apa-apa adalah Allah. Gantungkan diri kepada Allah agar Allah berikan petunjuk kepada kita. Jadilah terus menjadi pribadi seperti buah yang hijau, karena buah yang hijau akan ditunggu masaknya. Jangan pernah merasa matang, karena buah yang matang orang-orang akan menunggu masa busuknya. Maka saudaraku, berdoa kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jaga amalan kita sebelum, ketika, dan sesudah beramal. Sebelum beramal minta petunjuk, ketika beramal minta petunjuk, sesudah beramal minta petunjuk. Yang belum sholat di masjid, berdoa agar dikuatkan agar sholat di masjid. Yang sudah sholat di masjid, istiqomahkan agar mau berjamaah istiqomah, berdoa lagi. Yang sudah berjamaah, minta berdoa lagi petunjuk kepada Allah agar dijaga ikhlasnya.
Kenapa? Karena setan pintar sekali untuk menjerumuskan kita. Tapi dengan kita mendapatkan petunjuk dari Allah, insya Allah kita akan dijaga dan kita bisa menikmati kalimat la ilaha illallah, kenikmatan iman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, menutup perjumpaan kita, mari kita sama-sama angkat dan kita simpulkan kesempatan siang yang berbahagia ini. Saudaraku, jaga salat kita. Siapa menjaga salatnya, maka Allah akan jaga hidupnya. Perbaiki salat kita. Siapa memperbaiki salatnya, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Nikmati nikmatnya hidayah, lezatnya iman dengan berzikir, perbanyak kalimat la ilaha illallah, bersyukur agar Allah tambahkan nikmat kepada kita semuanya, dan terus merasa hijau, terus merasa tidak bisa agar Allah curahkan kebisaan terus, dan teruslah merasa tidak tahu agar Allah mau memberitahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, ya Nur, berikan kepada kami ya Allah cahaya keimanan ya Allah. Jagalah hati-hati kami ya Allah agar penuh dengan sinar keimanan ya Allah. Izinkan kami mampu merasakan nikmatnya, lezatnya iman ya Allah. Jaga mata kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Jaga seluruh kelakuan kami dari perkara-perkara maksiat dunia ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau, berikan kepada kami sinar hidayah-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami kemampuan ya Allah untuk meninggalkan sesuatu yang kurang baik ya Allah. Izinkan kami mampu untuk melangkahkan kami 5 waktu solat berjamaah di masjid ya Allah. Jangan kakukan lisan kami untuk berzikir ya Allah. Mudahkan kaki kami untuk berjamaah di masjid ya Allah. Kuatkan ya Allah sesusah apapun itu ya Allah. Mudahkan ya Allah sesibuk apapun itu ya Allah. Longgarkan ya Allah sebagaimanapun kami saat ini tidak bisa ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah. Izinkan kami mampu mencontoh saudara kami, sahabat-sahabat baginda Rasulullah yang mereka terus berjamaah sampai akhir hayatnya. Izinkan kami mencontoh Rasulullah ya Allah yang sampai akhir hayatnya tetap menjaga solat berjamaah. Kabulkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Rabbana aral haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aral batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.